Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan love atau romance khusus untuk Juni 2021. Ya, bisa saja sebelum, bisa juga sesudah. Ya, hanya dikhususkan di Juni. Oke, dan ini untuk zodiak Leo. Oke, Leo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu di Google bagi kalian yang belum tahu atau kamu pengen tahu langsung dari aku. Silahkan klik link di bawah sini untuk melihat price list counseling sama aku ya, ataupun personal reading dengan aku. Oke. Dan kalau memang gak resonate, ya tolong banget untuk jangan dipaksakan. Berarti pembacaannya bukan untuk kamu. Ya. Oke, dan di sini aku nggak sendiri, seperti kamu lihat ada yang gerak-gerak di sini. Kucing aku dari tadi nemenin aku. Oke. Terlihat oracle-nya untuk kamu di Juni ini, Leo. Bentar ya. Oke. Untuk Leo. Oh, ada walking away. Lalu the happy family. Lalu ada envy. Wow. Leo. Strategy. Oke, di Leo. Dan di bottom of the deck ada journey. Oke, Leo, di sini aku ngerasain banget energi dimana seseorang cemburu ya, tentang kebahagiaan di luar. Orang lain bahagia, kenapa aku enggak? Orang lain bisa nyaman-nyaman hidupnya, sedangkan aku harus lari dari kesakitan, dari kekecewaan untuk ngerasa lebih baik ya. Kamu ngerasa perjalanan ini nggak ada akhirnya, nggak ada habisnya ya. Seseorang merasa seperti itu. Seseorang merasa kalau dia ingin bahagia atau happy, dia harus berusaha sekuat mungkin. Sedangkan orang kok kayaknya enak banget ya perjalanannya, kok akunya enggak. Itu yang aku lihat ya. Ajar ya. Kita lihat love oracle-nya. Untuk Leo, dan seseorang akhirnya di sini berusaha untuk mendapat kebahagiaan, aku rasa dia kayak berjuang keras ya. Ada you deserve love, you are lovable. Ya, memang kamu deserve, kamu layak dicintai, kamu layak dicintai, layak disayangi ya. Clearly decide what you want so that it comes to you now very soon. Berapa zodiak dapat very soon ya. Ada codependency, addiction, or affecting your romantic life. Unrequited love. Wow, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ya, aku ngerasain seseorang juga sangat bergantung dengan orang lain di sini. Nggak hanya pasangan sih sebenarnya, orang sekitar ya, untuk ngerasa lebih baik ya, merasa dicintai, merasa disayangi. You love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive. Okay, sorry my Mercury retrograde ya. Aduh, sangat mengganggu pelafalan aku. Oke. Sebelum kau masuk ke sebuah hubungan yang baru, aku ngerasain seseorang jump into another relationship. Masuk ke dalam hubungan yang dia rasa nggak mau, udah nggak intens, nggak ada rasa gimana gitu, ya udah masuk ke dalam hubungan yang baru lagi. Gitu terus.
untuk feel better, ngerasa nyaman, ngerasa enjoy, ngerasa happy, ya. Seseorang ngerasa layak untuk dicintai, layak untuk disayangi, so ya kenapa dia keluar masuk dalam sebuah hubungan. Tapi ada sesuatu yang nggak dia pahami di sini. Selama dia mau memasuki sebuah hubungan, apakah dia benar-benar ready? Apakah dia benar-benar siap? Ya. Apakah dia benar-benar bisa menerima semua hubungan itu nggak meant to be, nggak semua hubungan itu harus terjalin dan harus bersama, ya. Gini, aku ngerasain energi seseorang yang bergantung sama pasangan, gitu ya. Namun setelah lama bergantung sama pasangan, dia bisa berpikir apakah ini orang yang tepat buat aku atau enggak, gitu. Oh, dia salah, dia nggak tempat untuk aku, dia nggak cocok, ya udah aku cari yang baru lagi. Sebagai perbandingan, dia bakal lari ke hubungan yang baru karena dia ngerasa nggak ada yang salah dengan diri dia, ataupun kamu ngerasa nggak ada yang salah dalam diri kamu. Yang salah orang lah, gitu, bukan diri sendiri. Berapa banyak sih dari diri kita ini yang mau untuk ngelihat kalau diri kita bisa melakukan kesalahan, dan semua yang kita lakukan yang gagal itu pasti juga bagian dari kesalahan kita. Tapi nggak semua dari kita mau untuk ngelihat itu, ya. Kita lihat tarotnya. Untuk Leo, Eight of Pentacles, Ace of Wands, selalu banyak hal yang aku ngerasain bukanlah prioritas kamu saat ini, ya. Ada seseorang yang menghindar dari transformasinya dia, yang misalnya kamu sebelum ini dihianati, dikecewakan oleh pasangan kamu, ya. Terus kamu berusaha masuk ke dalam sebuah hubungan yang baru, ya. Jadi kamu tidak mengambil pelajaran transformasi dalam hidup kamu untuk melihat kalau diri kamu masih banyak yang perlu di-embrace, diperbaiki, di-handle. Namun seseorang sini cukup menolak, ya. Dia ngerasa gak ada yang salah dengan dirinya. Seven of Cups, yang salah adalah orang lain, ya. Three of Swords, padahal aku ngerasain ada kesakitan yang luar biasa saat mengatakan itu, ya. Kalau salah itu kebanyakan dari orang lain sebenarnya sedang menyimpan kesakitan dan kecewaan yang belum benar-benar moving on. Strength, ya. Kekerasan hati kamu lah di sini yang aku ngelihat. Kamu akhirnya nggak ngelihat hubungan yang worth it banget dalam hubungan kamu saat ini, ya. Ibaratnya mungkin kamu sekarang udah memasuki hubungan yang baru, berharap orang yang baru, ya. Namun karena kamunya masih sibuk dengan merasa diri adalah korban, ya, kamu akhirnya mengeblok energi yang memang untuk kamu, ya, Leo. Knight of Wands, mau kemana lagi kamu lari, ya. Kembali ke belakang juga nggak bisa, maju ke depan juga takut. Kamu membawa beban yang luar biasa sebenarnya, Leo, ya. Kesakitan dan kekecewaan masih besar banget kamu bawa sana sini. Apakah kamu korban dari sebelumnya? Ya, of course kamu korban, seperti yang aku bilang. Cuman untuk kamu tetap stay di kesakitan itu, kamulah yang menjadi tanggung jawabnya. Kamu yang mempertanggungjawabkan diri kamu yang membiarkan di dalam energi itu. Ibaratnya dibiarkan terus di kesakitan, nggak ada perubahan jadinya. Eight of Swords, lalu ada Ten of Pentacles. Aku ngerasain masih ada sedikit cinta dan kasih sayang, ya, yang kamu harapkan di dalam diri kamu oleh orang di masa lalu, ya. Aku ngerasain kamu masih menginginkan dia setidaknya untuk mengatakan kalau dia masih berharap sama kamu, dan kamu juga aku ngerasain sebenarnya masih berharap. Dan energi orang baru ini sebagai ya, pelampiasan kamu
untuk gak mengingat tentang dia. Ya Leo ya. Apalagi energi saat ini Saturn ya retrograde. Wow, kesakitan kamu mendalam sekali rasanya. Itu ya. Ace of Pentacles. Dan di the bottom of the deck ada Knight of Pentacles. Seseorang yang mengkhianati kamu, mengecewakan kamu, dia udah mendapat jalannya sendiri, karmanya dia sendiri, of course ya. Cuman kesakitan kamu tetaplah tanggung jawab kamu ya. Wow, cukup ada kekerasan hati ya. Jadi ya aku ngerasain jadinya berat. Mungkin kamu bakal sulit untuk menerima apa yang aku bilang, but ya that's okay. Mungkin belum saatnya. Kita lihat romance keduanya untuk Leo di Juni 2021. Ada Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. The butterfly, relationship evolving to the next path, healing the inner child growth. Yep, seperti aku bilang dari healing. Ada girl with a snake, empath, being narcissist, paradigma, being charmed or used, enable boundaries, competition, enemy, clever, malicious, look over your soldier. Dan the chaser in codependent relationship, fear of abandonment or issue. Seseorang ini ngerasa ya kalau dia nggak mau sama aku, menolak aku, dia mengkhianati aku, sebelum dia bakal menyesal dan dia bakal minta kembali dan dia bakal ngejar-ngejar aku saat aku udah dapatin orang lain, dan saat itu aku udah nggak mau sama dia. Ya, ada seseorang berpikir seperti itu. Kesakitan kamu akan dia yang pernah mendua dulu masih kamu rasakan sampai sekarang. Dan I will say kencang banget energi seseorang yang ingin seperti balas dendam. Ya, ada the runner. Oh. Runner in codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Saat ini kamu yang merasa kayak gini sedang mendengarkan ego kamu, ego buruk kamu, dimana yang ya aku harus pergi, aku lari untuk dia bisa ngehargain aku, biar dia tahu, dia bisa respect aku, apapun yang selama ini aku lakukan, biar dia hargai itu semua. Dia selama ini gak mau hargain itu semua, dan dia tahu kalau banyak orang luar sana yang menginginkan aku. Ya, I will say seseorang memang balas dendam di sini. Di dalam hati dia yang terdalam, dia sih balas dendam. Ya, dan ini hanya bikin self love kamu, self healing kamu ya jalan di tempat ya. Wow, kamu ingin masuk sebuah hubungan yang baru, namun kamu masih berurusan sama yang di masa lalu ya. Terus gimana bisa? Yang ada kamu hanya fokus apa yang di masa lalu, nggak fokus di yang masa sekarang. Apalagi bisa fokus ke masa depan. Kok masa sekarang aja masih ingat yang di masa lalu. Ya. Wow. Kita lihat tarot keduanya ya, Leo. Ini benar-benar tentang self love ya.
Ada Three of Wands. Kamu berusaha untuk moving on, tapi kamu masih kepo tentang dia. Kamu berusaha untuk ninggalin, tapi kamu juga masih pengen tahu tentang dia. Ya, Ace of Wands, Four of Wands, ya. Masih ada sedikit cinta dan kasih sayang memang tertinggal di sana. Ya, Four of Swords. Page of Swords. Dan ada The Fool. Seseorang merasa being used, being foolish, ya, merasa dibodohi, merasa dipermainkan, dimanfaatkan. That's it. Dengan begitu hanya mengasihani diri sendiri dan gak akan kemana-mana, ya. Death lagi muncul. I'm sorry banget Leo, ya. Emperor, entah kamu atau di pembacaan yang lain, memang dari tadi aku ngerasain banyak death, banyak big transformation. Aku sih nggak kaget ya, karena memang Saturn lagi retrograde, bakal banyak energi yang memang penolakan di sini, ya, energi yang, ya, apapun yang udah terjadi sebelumnya bakal terjadi lagi. Nine of Cups, apakah itu bisa men-trigger kesakitan kamu? Ya tentu bisa kalau kamunya belum realize, belum spiritually awakening, ya. Kamu bakal mudah tertrigger, kamu bakal sakit lagi, atau bisa depresi lagi, ya, kecewa lagi. Because of what? Untuk masalah kesakitan, kita sulit untuk maintain-nya, untuk hidup di tempat yang sama terus-terusan, kan. Kamu berhubungan kencang bisa dengan Scorpio di sini, ya. Ada Ace of Cups. Aku ngerasain perasaan yang benar-benar cinta yang dalam sebenarnya. Seven of Cups yang kamu punya di dalam diri kamu, ya. Six of Wands yang sebenarnya ingin kamu share, ingin kamu bagikan, ya, terhadap dunia, terhadap orang sekitar. Atau kamu masih takut untuk being vulnerable, ya. Eight of Coins. Dan aku ngerasa ini memang saatnya untuk kamu vulnerable, menerima diri kamu apa adanya, sebaik-baiknya diri kamu. Bukan lagi waktunya untuk mengasihani diri sendiri. Four of Coins. I'm sorry, kamu mungkin ngerasanya udah keluar, moving on, ya. Namun kamu bisa masuk lagi energi ini kalau kamu gak ready dan siap, ya. Karena aku ngerasain karena hal yang sama kan terulang lagi tuh. Bisa chaos lagi, kacau balau lagi, ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini. Ada swap, ada tulip, wow, ada bridge, dan ada the sun. Kamu harus menyadari apa ego kamu, apa kesakitan kamu, apa kasih sayang kamu, ya. Dengan begitu kamu lihat sebenarnya hubungan kamu yang kamu punya selama ini itu sudah sangat berharga. Tinggal kamu memilih untuk stay di sana ataupun tidak, namun dalam kondisi yang kamu bukan pergi karena sakit, bukan pergi karena kecewa, tapi karena kamu realize, ya, dengan fully kesadaran kalau memang ini udah nggak worth it. Gitu yang aku lihat. Dan di the bottom of the deck-nya ada kompas. Kamu membutuhkan diri kamu sendiri untuk menemukan jalan, bukan orang lain, ya. Kamu gak butuh siapa-siapa, ya. Kamu already enough, kamu cukup, kamu dicintai, kamu disayangi, ya. Dan kamu gak perlu membuktikan apa-apa kalau kamu punya cinta. Tinggal kamu buktikan ke diri sendiri kalau kamu sanggup, mampu, ya. Dan kamu bakal baik-baik aja. Dan aku ngelihat
kau bakal realize orang yang lama yang memang terbaik untuk kamu apakah orang yang baru. Ya, dan orang baru ini mungkin bisa masih di masa depan, dalam artian ya kamu mungkin belum bertemu, belum benar-benar membuka hati ya, namun kemungkinan besarnya kamu bakal realize orang di masa lalu ya yang berharga untuk kamu ya. Tapi apakah ada energi orang baru? Of course ada. Okay, that's it Leo. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. I hope that you dapatin sedikit insight dari sini ya, dan doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. See you in the next video. Bye bye. See ya.